Halo Adik-adik, kita ketemu lagi kali ini di materi jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, sini kakak ingin menyampaikan dulu materi atau konsep dari jarak, kecepatan, dan waktunya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada hubungan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, apa sih Kak emang hubungannya? Ya, untuk lebih mempermudah lagi, di sini kakak pakai segitiga atau rumus segitiganya. Loh, buat apa Kak rumus segitiganya? Oke, kita lihat. Di sini ada S, V, dan T. Sini S itu melambangkan untuk jarak. V ini untuk kecepatan. Dan T ini untuk waktu. Jarak ini satuannya kilometer, meter, dan yang lainnya. Untuk kecepatan ini bisa kilometer per jam atau meter per menit dan yang lainnya. Untuk waktu ini bisa pakai jam, menit, atau detik. Nanti tinggal disesuaikan di soalnya. Ingat, untuk soal-soal seperti ini satuan juga diperhatikan. Makanya perlu diingat untuk satuannya juga. Karena nanti berpengaruh satuan ini. Ketika satuannya belum sama, berarti harus kita samakan dulu. Kalau satuannya sudah sama, berarti tinggal diselesaikan. Oke, Kak, kenapa harus SVT? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesianya aja? Boleh. Kalau nggak pakai yang ini, bisa juga kalian pakai yang ini. Sebenarnya tinggal ganti aja sih. Nanti S-nya ini berarti jadi jarak, V-nya ini jadi simbol K, T-nya jadi W. Boleh ya, kalian mau pakai yang mana aja, pakai ini boleh, pakai ini boleh, bebas. Untuk pengertiannya sama. Nah, di sini kakak pakai yang atas ya, yang ini yang SVT. Senyamannya kalian mau pakai yang mana. Oke, terus Kak hubungannya gimana? Sebelum ke sana, kakak pakai kasih tahu dulu nih, kalau misalkan nanti kita kan mau nyari salah satunya nih, gitu ya. Kalau nanti si huruf-hurufnya itu bertemunya dengan garis horizontal, maka nanti kita bagi operasinya. Tapi kalau dengan garis vertikal, kita kali. Maksudnya gimana Kak? Gini, yang pertama kalau kita mau mencari jarak. Kalau kita mau mencari jarak, berarti S kan yang mau kita cari nih. Ya udah, kita lihat di segitiganya. Huruf S yang ini kan, kita tutup huruf S-nya. Berarti tinggal V sama T. Ada garis di sini, garis vertikal. Tadi kalau vertikal kita kali, kalau horizontal kita bagi. Berarti V sama T itu dikalikan. Sehingga S itu dapat kita cari dengan V dikali T. Itu untuk yang S. Terus kalau misalkan mau nyari V gimana Kak? Ya udah, sama kayak tadi. V-nya kita tutup. Berarti tinggal S sama T. Ketemunya sama garis yang horizontal. Berarti S per T. Gitu. Kalau T nyari T Kak, ya udah sama aja. T-nya kita tutup. Berarti tinggal S sama V atas bawah. Berarti S per V. Atau kalau misalkan kalian masih asing sama, bukan asing sih ya, tapi lebih tepatnya vertikal tuh gimana sih, horizontal tuh gimana sih, gampangnya gini, kalau misalkan sebelah-sebelahan dikali, tapi kalau atas bawah dibagi, gampangnya gitu ya. Nah, ini dia hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktunya. Oke, selanjutnya adalah kecepatan rata-rata, di mana kecepatan rata-rata ini perubahan posisi yang ditempuh oleh si bendanya dalam satuan waktu, tiap satuan waktu, gitu ya. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata ini bisa dicari dengan V itu sama dengan S total atau jarak total dibagi dengan waktu totalnya. Nah, berarti karena S total, berarti nanti di sini ada jarak 1 ditambah jarak 2 ditambah jarak 3 dan seterusnya. Pokoknya di total aja ya. Waktunya juga sama, berarti waktu pertama tambah waktu kedua
tambah waktu ketiga, dan seterusnya. Tuh. Nah, tapi di sini ada lagi rumus yang lain kalau misalkan mencari kecepatan rata-rata dengan jarak tempuhnya itu sama. Kalau jarak tempuhnya sama, si jaraknya itu sama. Atau ketika S1-nya itu sama dengan S2, ini dapat kita cari dengan rumus V itu sama dengan 2 dikali V1 dikali V2 per V1 tambah V2. Tapi ingat, ini dengan kondisi S1-nya itu sama dengan S2-nya. Baru kita bisa pakai rumus yang ini. Kalau misalkan S1-nya tidak sama dengan S2-nya, itu nggak bisa pakai ini. Maksudnya sama gimana, Kak? Jadi misalnya gini loh. Kalian misalkan mau pergi nih, kalian dari A. Terus mau ke B. Nah, nanti habis dari B, kalian pulang lagi ke A. Nah, berarti kan ini bolak-balik kan? Nah, kalau bolak-balik gini kan berarti jaraknya sama nih. Jarak dari A ke B sama dari B ke A. Nanti S1-nya itu akan sama dengan S2. Makanya kita nanti pakai rumus yang ini. Kalau S1-nya sama dengan S2-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada waktu menyusul. Biasanya kan kadang kalau yang kayak gini tuh yang materi jarak kecepatan waktu suka ada aja kan, si A berangkat jam berapa, ini berangkat jam berapa, terus supaya kekejar berarti harus berapa gitu kan kecepatannya, atau nanti kekejarnya itu di mana gitu. Nah, ini untuk waktu menyusul itu kita pakai rumus T susul itu sama dengan V per V2 dikurangi V1 dikali delta T. Sorry, ini V1 ya. Nah, ini untuk waktu menyusul. Di mana di waktu menyusul ini lintasan sama. Ya dong, masa yang satu dari A ke B, yang satu dari C ke D, itu kan udah beda kan lintasannya. Nah, di sini berarti lintasannya sama kondisinya. Terus arahnya sama. Kalau arahnya berbeda gimana bisa nyusul? Ya enggak? Nah, terus kondisi satunya itu lintasan sama, arah sama, tapi waktu keberangkatan berbeda. Keberangkatan beda. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini loh. Kalau misalkan kakak berangkat dari A ke B jam 7. Nah, kalian berangkat dari A ke B jam 8. Tapi kita sama-sama mau dari A ke B, arahnya juga sama dari A ke B, tapi waktunya yang berbeda. Tadi kakak berangkat jam 7, kalian berangkat jam 8. Nah, itu nanti kalian bisa menyusul kakak dalam waktu tertentu. Nah, itu dicarinya pakai rumus yang ini. Tuh. Terus kalau yang selanjutnya itu kalau ada T menyusul, ada waktu menyusul, ada juga untuk waktu yang berpapasan. Nah, untuk waktu berpapasan ini kita pakai rumus. Bentar, ini kita barisin dulu. T papasan itu bisa dicari dengan rumus jarak total dibagi V1 ditambah V2, kecepatan 1 ditambah kecepatan 2-nya. Ini untuk waktu berpapasan. Di mana di sini kondisinya itu lintasannya sama. Lintasan sama. Terus kondisi selanjutnya waktu keberangkatan sama. Tapi arahnya berbeda. Gitu kan ya, kan namanya juga berpapasan kan. Misalkan ada A, B. Kakak dari A ke B, kalian dari B ke A. Nanti kan di waktu tertentu, di jarak tertentu kita akan berpapasan kan. Nah, itu nanti kita bisa pakai rumus yang ini.
Ini untuk T susul, untuk waktu menyusul. Ini untuk yang waktu berpapasan. Selanjutnya adalah resultan waktu. Resultan waktu ini jadi misalkan ada A itu dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu sekian. Terus B dapat menyelesaikan waktu dalam waktu sekian. Nah, kalau misalkan si A sama si B ini bekerja bersama-sama, mereka dapat menyelesaikan waktu dalam berapa lama gitu. Nah, itu resultan waktu. Tapi konteksnya di sini pekerjaan yang mereka lakukan itu harus sama jenisnya. Misal A sama B itu sama-sama mengecat tembok atau sama-sama membajak sawah atau gimana lah pokoknya. Yang tiap orang itu punya waktu masing-masing, tapi kalau dikerjakan bersama itu bagaimana? Nah, itu adalah resultan waktu. Di sini resultan waktu itu dapat kita cari dengan rumus. Karena ini masih waktu, berarti kita masih pakai simbol yang T ya. T untuk resultan berarti TR. T resultan itu sama dengan 1 per T1 waktu si orang pertama ditambah 1 per waktu orang kedua dan seterusnya. Ya, di sini. Nah, selain resultan waktu ada juga resultan kecepatan. Nah, untuk resultan kecepatan ini bisa kita cari dengan rumus VR itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya, tergantung ada berapa. Nah, ini dia rumus-rumus yang akan kita gunakan atau kita aplikasikan ketika menjawab soal yang sudah diberikan. Ya, kita nggak apa-apa masih bingung, nanti biar nggak bingung kita aplikasikan ke soalnya.